Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran tentang implementasi dari strategi difusi inovasi asesmen adaptif berbasis AI di lingkungan universitas. Nah, perlu diketahui saya Muhammad Rifai Arisandi, bisa dipanggil dengan Rifai. Ya. Berbicara tentang strategi difusi inovasi, maka kita harus mengingat dari pengertiannya, di mana difusi inovasi adalah proses penyebaran ide atau praktek baru dalam sebuah sistem sosial. Sebagaimana menurut Everett Rogers, beliau mengatakan difusi inovasi terjadi melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jika dimasukkan ke dalam konteks pendidikan, maka difusi inovasi asesmen adaptif berbasis AI berarti bagaimana teknologi penilaian modern yang menggunakan kecerdasan buatan dapat diterima dan diterapkan di lingkungan universitas. Asesmen adaptif sendiri adalah metode penilaian yang menyesuaikan dengan tingkat kesulitan pertanyaan berdasarkan kemampuan serta didik. Bagaimana asesmen adaptif yang berbasis AI diterapkan di universitas? Ya, dalam penerapannya di dalam beberapa bentuk. Ya, pertama tentu dalam bentuk ujian online adaptif, di mana soal ujian menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan jawaban mahasiswa sebelumnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk sistem umpan balik secara otomatis, feedback, yang memberikan saran perbaikan secara langsung kepada mahasiswa. Ya, sehingga AI-nya ini juga memberikan analisis kemajuan belajar dan melacak perkembangan mahasiswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ya. Sehingga personalisasi pembelajaran menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu dari masing-masing. Maka ada baiknya jika kita berusaha untuk melihat langsung ke dalam bagaimana contoh dari penerapan adaptif ya basis AI ini, asesmen basis AI ini diterapkan. Dalam hal ini saya akan mempraktekkan satu buah situs web yang menerapkan asesmen atau sistem pembelajaran dengan basis AI ini. Jika kita ingin masuk, maka cobalah cari dengan Magic School AI. Nah, kita masuk. Nah, ketika sudah masuk di halaman dashboardnya, di halaman pertama, kita bisa login bagi yang sudah punya akun, yang belum maka sign up for free ini diklik. Lalu kita bisa masuk sebagai student atau educator. Dalam hal ini saya akan masuk sebagai educator. Nah, di sini kita bisa masukkan email secara manual atau kita bisa pilih menggunakan Google ini. Ya. Kita pakai yang ini. Nah, ketika muncul seperti ini, maka klik lanjutkan.
Ya, kita sudah masuk. Anggap saja kita di sini sebagai edukator. Kita masuk sebagai teacher saja. Dan next, lokasi. Ya, kita bisa ketikkan, nanti dia akan keluar sendiri. Next. Oke. Ya, kita masuk aja all core subject saja yang lebih mudah. Next. Ini sudah panggilan bebas. I accept. Nah, kita sudah masuk. Nah, ini tool-tool yang ada. Ya, bagaimana caranya kita lihat? Nah, lihat ada baris 3 di samping. Di sini ada tool-tool yang akan kita ini tool sebagai teacher, kemudian di bawah ini aja magic student, di situ tool sebagai student. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris, maka kita bisa ganti bahasanya di atas sini, ya. Kita ganti language-nya menjadi bahasa Indonesia. Nah, maka kita tahu, ya, ini menjadi berbahasa Indonesia. Apa saja yang kita punya? Kalau kita sebagai seorang pendidik, guru, dosen, maka kita memiliki banyak alat di sini. Yang terkemudahnya kita lihat kategori. Di sini ada kategori perencanaan. Nah, di sini ada rencana pembelajaran, kemudian nah ini ada generator rencana unit. Ada perbedaan tentang rencana pelajaran dan generator rencana unit. Ini untuk pembelajaran 1 hari, sedangkan itu untuk langkah beberapa hari. Karena kita sedang fokus dengan asesmen, maka kita masuk ke bagian, kita coba dari membuat rencana pembelajaran. Menu pembuat pelajaran. Kita klik. Nah, ini akan muncul. Ya, kita coba pakai kelas 7 aja. Kemudian di sini ada topik, standar, dan tujuan. Saya ada, ya, ini kita masukkan di kopas saja, copy. Nah, kita masukkan di sini. Ini kita bisa kosongin atau kita bisa isi dengan misalkan tambahkan 5 pertanyaan reflektif. Ya. Kita cek aja langsung, hasilkan, maka akan muncul. Nah, ini dia, ya. Itu rencana pembelajaran secara otomatis. Kok munculnya bahasa Indonesia? Ya, karena tadi kita di sini menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian setelah selesai, ya, kita bisa, kalau misalkan kita belum puas, kita mau cek dulu, kita edit dulu, edit. Di sini kita bisa mengeditnya. Jika sudah sesuai,
kita bisa simpan. Jika tidak, misalkan kita ingin menambahkan sesuatu di sini, kita bisa apa namanya masukkan tambahan misalkan, ya. Dan seterusnya penilaian, poin-poin penting, pembukaan, dan seterusnya. Closing, ya, ini boleh batal saja, boleh simpan, tergantung kita. Kemudian kita bisa langsung ekspor ke bentuk Google Doc yang nanti akan disimpan di drive kita. Kemudian bisa juga ke Microsoft, nanti akan disimpan di uh, komputer kita. Kemudian ekspor ke cetak. Nah, ini adalah RPP-nya. Di sini juga kita bisa langsung membuat sebuah pertanyaan. Ya, misalkan kita bikin pertanyaannya pilihan ganda. Maka langsung akan muncul pertanyaan. Yang sesuai dengan RPP yang sudah disusun di atas. Ini juga bisa diedit kalau kita tidak puas, kita bisa klik edit di sini, sehingga nanti di sini kita bisa edit. Ya. Pertanyaannya menggunakan bahasanya, kita bisa ganti dengan bahasa. Nah, di sini, nah, tadi kan bahasa asalnya Indonesia, maka kita bisa pilih bahasa Inggris di sini. English, maka soal akan berubah menjadi bahasa Inggris. Muncullah. Nah, which is the following is a part of a house, a computer, kitchen, dan seterusnya. Ya, kita bisa cek di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ini bisa kita ekspor ke bentuk Google Docs ya atau Microsoft Word. Nah, cukup saya kira. Kemudian untuk murid student ada menu quiz ya. Misalkan dia mau belajar bahasa. Kita klik tutor bahasa, kemudian belajar dengan bahasa baru untuk tutor ini, kemudian pilih bahasanya misalkan English, belajarnya, kemudian bahasa natif asli kita apa, kita tulis Indonesian, ya. Kemudian di sini kita tampilkan. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan tingkatan kita. Nah, di sini ada tingkatannya. A1 pemula, A2 dasar, B1 menengah, B2 menengah. Kalau kita mulai dasar berarti kita ketik A1, enter. Nah, keluar. Ya, percakapan dasar sesuai petunjuk. Nanti akan ikutin petunjuknya. Maka ini kalau kita sudah expert atau masuk medium, ini kita bisa terjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris tadi. Nah, saya kira ini dengan menggunakan Magic School ini, seorang pelajar, baik dia seorang dari elementary maupun junior maupun senior high school ataupun seorang mahasiswa akan mampu melakukan asesmen adaptif sesuai dengan kemampuannya untuk mengukur dirinya sendiri ya, dan juga memudahkan dosen untuk atau guru untuk membimbing murid-muridnya agar belajar mandiri sesuai dengan kemampuannya. Saya kira cukup presentasi saya tentang asesmen adaptif menggunakan AI ini, platform AI, agar kita semuanya bisa tertarik
untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.